Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan sesi ke-21. Masih dengan Injil Yohanes. Pada sesi ini Bapak Kardinal akan menampilkan kepada kita mengenai siapa pengarang, bagaimana susunan Injil Yohanes, dan kata-kata kunci yang perlu kita perhatikan dalam Injil Yohanes. Sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Dalam percakapan kita yang terakhir, kita masih pada bagian pengantar umum Injil Yohanes. Dan yang terakhir kita bicarakan adalah ini, Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 100, itu artinya sudah agak jauh dari periode sangat awal. Selama periode itu sudah ada banyak pendapat-pendapat yang berkaitan dengan siapa Yesus itu. Dan salah satu bid'ah yang muncul pada waktu itu adalah tidak mengakui bahwa Yesus adalah sungguh manusia. Tidak mengakui bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Maka salah satu tujuan dari pewartaan Injil Yohanes adalah meyakinkan jemaat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Itulah yang ditegaskan secara sangat jelas di dalam pengantar Injil Yohanes, sabda telah menjadi daging. Dan kemudian dijelaskan dengan cara-cara yang tidak langsung, Yesus lapar, Yesus menangis, Yesus haus, dan sebagainya, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Yang kedua, Injil Yohanes juga ingin menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Ada banyak hal yang kita sudah lihat. Yang terakhir adalah rumusan yang ada hanya di dalam Injil Yohanes di antara keempat Injil, yaitu rumusan akulah dia. Kalau kita mengerti sedikit latar belakang perjanjian lama, ketika kita membaca rumus seperti itu, akulah dia, pasti kita akan ingat akan yang dikatakan oleh Allah kepada Musa, ketika Musa bertanya, nanti kalau orang bertanya kepada saya, siapa yang mengutus saya, jawaban saya bagaimana? Lalu Allah mengatakan, yang mengutus kamu namanya aku adalah aku, menyatakan. Jadi Allah dikenal dengan rumusan itu. Itulah yang di dalam Injil Yohanes dirumuskan menjadi akulah dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya pengantar mengenai Injil Yohanes itu cukup sampai di situ. Lalu kita dapat berlanjut kepada pembacaan salah satu atau beberapa teks dalam Injil Yohanes. Tetapi saya masih ingin, moga-moga tidak membingungkan dan tidak membosankan, melanjutkan pengantar Injil Yohanes. Untuk menambah pengetahuan saja, supaya nanti kalau ada pertanyaan kita bisa menjawab. Nah, berkaitan dengan itu yang ingin saya tampilkan adalah siapa pengarang Injil keempat itu. Menurut tradisi di dalam gereja, tradisi yang sangat lama, yang menulis Injil keempat adalah Rasul Yohanes. Titik. Jadi sekali lagi seandainya kita sudah sampai di situ ya sudah cukup, karena itulah yang dikatakan oleh gereja. Tetapi ilmu tafsir kitab suci itu masih belum puas kalau hanya menerima pernyataan seperti itu. Itu pasti diterima,
Tetapi caranya bagaimana sampai kepada kesimpulan itu? Itulah yang ingin saya tawarkan sebagai pengetahuan umum. Pertama, kita ingin tahu siapa Yohanes itu. Yohanes Rasul maksud saya. Nanti kalau ketemunya Yohanes yang lain, ya itu nanti kita lihat. Tetapi sekarang yang Yohanes Rasul dulu. Menurut Injil yang sudah kita baca, Injil sinoptik, misalnya Injil Markus bab 1 ayat 19 sampai 20, Yohanes ini disebut sebagai anak Zebedeus. Ada dua nama yang disebut, yaitu Yakobus, rupanya itu kakaknya, dan Yohanes. Ayahnya namanya Zebedeus, ibunya namanya siapa? Ingin tahu saja, mungkin baik kalau kita lihat beberapa ayat untuk menjawab kira-kira ibunya Yohanes itu siapa, kira-kira. Karena tidak ada kartu keluarga pada waktu itu. Kita lihat bab 16 Injil Markus ayat 1. Markus bab 16 ayat 1. Silahkan lihat urut-urutan nama. Bab 16 ayat 1. Ada 3 nama yang disebut di sana. Setelah lewat hari Sabat, nih, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Ada 3 Maria. Sekarang kita lihat teks yang paralel di dalam Injil Matius bab 27 ayat 56. Bab 27 ayat 56. Di sana juga ada 3 nama. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, sama dengan dalam Injil Markus tadi. Lalu yang kedua disebut Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Bukan Yakobus dan Yohanes, tetapi Yakobus dan Yusuf. Ini rupanya orang lain lagi. Serta yang ketiga adalah ibu anak-anak Zebedeus. Nah, kalau 2 ayat itu disejajarkan, kesimpulan kita yang ketiga yang disebut di dalam Injil Markus namanya Salome, sementara di dalam Injil Matius ibu anak-anak Zebedeus. Anak Zebedeus itu kan Yakobus dan Yohanes, bukan Yakobus dan Yesus. Jadi kalau dibanding-bandingkan seperti itu, kita dapat membayangkan rupanya ayahnya bernama Zebedeus, ibunya bernama Salome. Tidak penting ini, pengetahuan seperti ini tidak menentukan keselamatan kita, tetapi baik juga kalau kita tahu mengenai hal seperti itu. Yohanes yang adalah saudara Yakobus ini, seperti halnya Yakobus, mendapat tempat yang istimewa di dalam lingkaran para rasul. Ada 3 nama yang selalu hadir, kita semua tahu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lingkaran pertama. Mungkin baik kalau kita lihat 1-2 teks, satu aja, supaya yakin bahwa yang kita katakan itu bukan pendapat saya, tetapi apa yang ada di dalam kitab suci. Markus bab 5 ayat 37. Bahwa Yohanes termasuk lingkaran pertama Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan anak Yairus, ayat 37 mengatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang lain-lain pernah kita bicarakan. Yang menarik juga adalah yang dikatakan di dalam Injil Markus bab 3 ayat 17. Ada julukan bagi nama itu,
Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Coba silahkan membayangkan anak-anak guru itu artinya apa? Entah berbicaranya menggelegar, entah seperti apa. Silahkan berfantasi sendiri untuk menggambarkan siapa Yohanes pengarang Injil ini. Ketika masih muda dan nanti kalau sudah senior. Satu lagi yang seringkali tidak dipertimbangkan kaitan-kaitannya. Yang dikenal Yohanes adalah yang dikasih oleh Yesus. Tetapi coba dilihat Markus bab 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami." Ini, Yohanes adalah salah seorang yang minta kedudukan di dalam kerajaan surga. Ini, Yakobus dan Yohanes. Sejauh saya tahu, jarang kedua orang yang meminta jabatan itu dikaitkan dengan Yohanes pengarang Injil. Yohanes pengarang Injil kita kenal sebagai yang dikasihi oleh Yesus. Apapun ceritanya, itulah yang kita temukan di dalam teks-teks kitab suci dalam Injil Markus tadi. Itulah Yohanes menurut Injil-Injil sinoptik. Apakah kita bisa menggali siapa Yohanes itu dari buku yang lain? Bisa, kita lihat beberapa, misalnya di dalam Kisah Para Rasul. Semakin kita mengenal, nanti semakin mudah untuk memahami apa yang dia tulis. Kisah Para Rasul, misalnya bab 3 ayat 1. Ini nempel pada Petrus yang namanya Yohanes ini. Bab 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes. Yakobusnya sudah tidak ada. Jadi ketika Yakobus tidak nempel pada Petrus, yang nempel Yohanes. Demikian juga bab 4 ayat 1-13. Ketika penganiayaan mulai, Petrus pemimpin gereja Yerusalem, siapa yang disidang oleh Mahkamah Agama? Bab 4 itu judulnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Jadi nempel lagi pada Petrus. Satu lagi, bab 8, ayat 5. Ketika ketika Samaria bertumbuh, berkembang, banyak orang menjadi murid Yesus, siapa yang diutus untuk supervisi ke Samaria oleh gereja Yerusalem? Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Pasti kita bertanya, Yakobusnya kemana? Nanti kita jawab. Surat Paulus, adakah surat Paulus bicara tentang Yohanes ini? Ada, tidak banyak. Galatia bab 2 ayat 9. Jadi dengan mengutip teks-teks ini kita bisa melihat peranan Yohanes selain Petrus di dalam sejarah gereja yang amat awal. Galatia bab 2 ayat 9. Ketika Paulus pergi ke Yerusalem, siapa yang dia jumpai? Yang dia jumpai pada ayat 9, Galatia bab 2 adalah Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Di Kefasnya sudah menjadi nomor 2.
Biasanya Kefas, Petrus itu nomor 1, ini dia di nomor 2. Artinya apa? Artinya Petrus sudah tidak lagi menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang diambil alih oleh Yakobus. Yakobus yang mana? Pertanyaannya kan itu. Di dalam kitab suci ada 2 Yakobus, Yakobus sepuh, Yakobus tua, dan Yakobus muda. Nanti kita lihat siapa kedua orang itu, dan Yohanes. Yohanes yang tadi kita mau kenal. Yang paling jelas tentu saja adalah di dalam Injil Yohanes sendiri. Tetapi nanti ini menjadi pertanyaan. Pertanyaannya begini. Jadi di dalam Injil Yohanes itu beberapa kali yang namanya tidak jelas itu disebut murid yang dikasihi Yesus. Kita semua hafal mengenai hal itu. Kalau mau melihat salah satu misalnya Yohanes bab 13 ayat 23 dan 25. 13, 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihinya. Coba silahkan membayangkan ya. Kalau seandainya Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes Rasul, apa sampai hati dia menulis dirinya, menyebut dirinya di dalam Injil itu sebagai murid yang dikasihi Yesus. Bayangan kita agak susah ya. Seandainya yang menyebut itu orang lain, gampang kita mengerti. Tetapi apa mungkin saya menulis di dalam catatan saya yang sangat dikasihi itu kan ya tidak biasa. Tapi biarlah itu demikian. Yang penting adalah, jadi ada beberapa sebutan murid yang dikasihi, tapi tidak jelas siapa murid itu. Tidak pernah eksplisit. Yang menghubung-hubungkan kan kita. Kitab suci tidak mengatakan itu. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes juga disebut-sebut mengenai saksi. Mengenai saksi. Bab 19, ayat 35. Misalnya begini, dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya adalah benar. Tetapi siapa itu yang disebut saksi itu? Dikatakan orang yang melihat hal itu sendiri membenarkan kesaksian itu. Tidak disebut siapa saksi itu. Bab 21 ayat 20 sama mengenai saksi. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu dan selanjutnya. Duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya dan kita tahu dan selanjutnya. Jadi, sekali lagi, tradisi gereja menerima tanpa ragu bahwa penulis Injil keempat ini adalah Yohanes Rasul, saudaranya Zebedeus. Yang menjadi kesulitan adalah tadi yang tadi saya katakan, apa ya gampang diterima orang yang menulis Injil itu, di dalam Injil itu menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Terserah mau seperti apa, kalau mau cukup mengatakan pokoknya yang menulis adalah Yohanes Rasul, ya sudah selesai. Tetapi kalau masih mau lanjut untuk pengetahuan kita bisa mencari kesaksian-kesaksian lain dan membuat rekonstruksi.
Saya coba tawarkan ya, moga-moga tidak membingungkan tetapi menjelaskan. Kesimpulannya nanti kira-kira begini. Injil keempat itu pasti mempunyai wibawa Yohanes Rasul. Jadi tidak ada Injil keempat kalau tidak ada yang namanya Yohanes Rasul. Apakah dia sendiri yang menulis atau orang lain yang menulis, itu soal lain. Karena mungkin saja Yohanes Rasul itu nanti mengungkapkan pengalamannya dan orang lain yang menulis itu bisa saja sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu yang belum ngerti tentang hak cipta dan sebagainya. Hak pengarang yang dilindungi undang-undang itu tidak ada. Tetapi wibawa Yohanes Rasul itu pasti. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat kira-kira ada cerita apa yang bisa dikembangkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau saudari-saudara merasa ini tidak perlu ya sudah ditutup saja itu yang dilihat. Tetapi kalau masih ingin tahu, saya akan mencoba membantu. Siapa kira-kira yang ada di balik itu? Kita ingat Injil Yohanes ditulis pada tahun 100. Itu artinya 70 tahun sesudah Yesus wafat. Dan di dalam Injil Yohanes ini ada khotbah-khotbah yang begitu panjang, detail. Pertanyaannya, pertanyaan kritis ya, apa mungkin ingatan Yohanes Rasul itu sedemikian rupa sehingga kata-kata Yesus begitu runtut dihafal sampai sekian panjangnya dan banyaknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita mencari data-data dari sejarah. Mungkin nama-nama ini tidak biasa didengar, tetapi biar saja saya perkenalkan. Ada seorang uskup, namanya Irenaeus, murid Polikarpus yang adalah murid Yohanes. Jadi Yohanes mempunyai murid, antara lain Polikarpus. Polikarpus itu punya murid namanya Irenaeus. Apa yang dikatakan oleh kesaksian Irenaeus itu? Jadi ini sudah angkatan bukan generasi penerus lagi, tetapi angkatan kedua sesudah Yohanes. Tahun 177 dia menulis begini. Yohanes, murid yang terkasih Yesus, menerbitkan Injilnya di Efesus ketika ia berada di Asia. Sebagai pengetahuan umum lagi, sekali lagi tidak untuk dihafalkan, tetapi sebagai pengetahuan umum. Lalu ada yang namanya, ini para bapak gereja ya, namanya Clemens dari Alexandria. Itu lebih lama lagi, dari tahun 230. Berkata begini, sesudah melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Yesus sudah ditulis oleh orang lain, maksudnya ketiga penginjil itu, atas permintaan kawan-kawannya, Yohanes menulis Injil rohani. Jadi sudah diberi kualifikasi, Injil yang ditulis adalah Injil rohani. Jadi kalau kesaksian ini diperhitungkan, di balik Injil Yohanes ada jemaat, ada komunitas yang minta supaya Yohanes menulis Injilnya. Kesaksian yang berikut dari tahun 170, itu ada satu dokumen yang namanya Kanon Muratori. Muratori itu nama orang yang menemukan daftar kitab suci yang
berlaku pada tahun 170-an. Jadi daftar kitab suci mana yang kitab suci, mana yang bukan. Itu dia menulis begini. Atas permintaan kawan-kawan murid dan para uskupnya, Yohanes, salah seorang dari murid, mengatakan, "Berpuasalah dengan saya 3 hari mulai sekarang ini. Dan apapun yang akan dinyatakan kepada kita masing-masing, entah mendukung tulisan saya atau tidak, biarlah kita saling sampaikan." Pada malam itu juga dinyatakan kepada Andreas bahwa Yohanes harus menuliskan semuanya, dibantu perbaikan-perbaikan oleh semua. Jadi sudah ditambahi Yohanes menulis, ditambahi perbaikan-perbaikan yang diminta dari murid-muridnya. Dengan demikian, kita bisa membuat rekonstruksi pertama. Sekitar tahun 100, ada sekelompok murid Yesus yang dipimpin oleh Yohanes, yang sangat mereka cintai. Usianya sudah sangat sepuh, sangat senior. Nah, komunitas ini yang ada di Efesus, yang dipimpin oleh Yohanes, itu rupanya berpikir. Jadi ini rekonstruksi ya, bisa salah tetapi bisa juga menjelaskan. Sebelum Yohanes wafat, sebaiknya atau komunitas itu minta supaya Yohanes ini menuliskan ingatan-ingatannya mengenai hidup Yesus. Nah, silahkan membayangkan, berfantasi sedikit. Ketika itu terjadi, komunitas bertemu beberapa kali dengan Yohanes, duduk bersama-sama, mengenangkan Yesus, merenungkan sabdanya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Bapak Yohanes ingat bagaimana Yesus berkata pada waktu itu? Bisa dibayangkan ya? Seperti kalau seorang mau menulis sejarah gereja paroki, itu mencari pini sepuh, senior-senior yang ada di paroki itu dan bertanya, menurut Bapak, menurut Ibu, menurut Romo, dulu yang terjadi itu seperti apa? Nah, Yohanes selalu bercerita, seperti narasumber bercerita. Nah, ketika itulah, ingat ini 70 tahun sesudah Yesus wafat. Nah, ketika murid-murid bertanya, orang-orang beriman itu bertanya, Yohanes menjawabnya tidak sekedar bercerita, oh Yesus dulu berkata begini. Tetapi dia mengatakan, Yesus dulu berkata begini. Tetapi sesudah saya renungkan sepanjang masa ini, saya menangkap maksudnya. Bisa dibayangkan, jadi bukan melaporkan sejarah, apa yang dikatakan Yesus persis seperti apa, tetapi Yohanes menceritakan apa yang dia alami ketika Yesus hidup bersama dia, dan apa yang dianggap maksud Yesus ketika mengatakan itu sesudah dia merenungkannya. Apakah kesimpulan itu tidak mengada-ada? Ya, bisa dikatakan mengada-ada, tetapi ada dasarnya. Misalnya, dasarnya itu ada pada Injil Yohanes, bab 16, ayat 13. Dikatakan begini, ayat 12 saya baca, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Lalu, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini
Jadi waktu Yesus mengatakan sabdanya, tidak pada ngerti. Termasuk Yohanes Rasul ini. Tetapi sesudah sekian lama, berkat roh kebenaran, Yohanes menangkap, oh dulu Yesus mengatakan begini. Sekarang saya menangkap, maksudnya sesudah sekian lama merenungkan dengan bimbingan roh kebenaran ini. Itu rekonstruksi yang pertama. Masih tetap Yohanes yang menulis itu, meskipun di balik itu ada komunitas dan ada yang ikut bekerja sama menuliskan Injilnya. Sekarang rekonstruksi yang kedua. Ternyata menurut kesaksian-kesaksian para sumber awal gereja, misalnya yang namanya Papias, tidak usah dihafalkan namanya, itu hidup antara tahun 70 sampai tahun 140, memberi kesaksian bahwa ada dua Yohanes. Yang satu Yohanes Rasul, yang lain Yohanes Senior, Yohanes Sepuh. Demikian juga tokoh lain yang namanya Dionysius Agung bahkan mengatakan di Efesus pada waktu itu ada dua makam terkenal. Yang satu adalah makam Yohanes Rasul, dan yang kedua adalah makam Yohanes yang sepuh itu tadi, Yohanes tua, Yohanes Penatua. Nah, sekarang silahkan lihat, ini kunci lain. Surat kedua Yohanes. Surat kedua Yohanes. Dan surat ketiga Yohanes. 2 Yohanes ayat 1. Dari Penatua, nah ini, kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Dari Penatua. Tidak menyebut dari Yohanes, tetapi surat ini jelas ditulis oleh Yohanes. Maka disebut surat Yohanes yang kedua. Demikian juga surat Yohanes yang ketiga ayat 1. Dari Penatua kepada Gaius. Yang menulis dua surat ini jelas Penatua, dan kemungkinan besar Penatua itu adalah Yohanes Sepuh yang disebut oleh tokoh-tokoh sejarah awal ini. Nah, kalau ini benar, dan Injil Yohanes ditulis oleh orang yang sama dengan penulis surat kedua dan ketiga Yohanes, maka sebetulnya yang menulis itu bukan Yohanes Rasul, tetapi Yohanes Penatua yang menulis surat kedua Yohanes dan surat ketiga Yohanes. Tetapi Yohanes Sepuh ini tidak menulis dengan otoritasnya sendiri. Ia adalah bagian dari komunitas Efesus yang dididik, yang dibesarkan, yang dibina di dalam iman, dan yang mencatat apa yang dikatakan oleh Yohanes Rasul bagi umat di Efesus. Teks kuncinya adalah Yohanes bab 16 ayat 13 tadi. Jadi Yohanes Rasul ditanya oleh komunitasnya mengenai peristiwa Yesus. Selama sekian puluh tahun ia merenungkan peristiwa itu dengan bimbingan roh kebenaran yang membawa dia kepada seluruh kebenaran,
Dan seluruh kebenaran itulah yang oleh Yohanes yang lain, Yohanes sepuh tadi, dituliskan menjadi Injil seperti sekarang ini. Sudah, supaya tidak bertambah sulit, saya berhenti di situ. Jadi intinya secara tradisi, kita menerima sepenuh hati, sekuat iman bahwa penulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes. Tetapi ilmu tafsir, pengetahuan kitab suci, tidak begitu saja menerima itu. Karena ada beberapa yang tadi saya sampaikan, masa iya orang yang menulis tulisannya sendiri menyebut dirinya orang yang dikasihi Yesus. Nah, dengan dasar itu dicarilah sumber-sumber dari sejarah gereja yang paling awal dan ketemunya seperti ini. Nah, kalau penulisnya itu bukan Yohanes Rasul sendiri, dengan mudah, dengan bebas, dia akan menyebut Yohanes Rasul itu sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, yang menceritakan kepada kami semua, jemaat di Efesus, mengenai Yesus, ajarannya, ucapannya, dan maksudnya dalam bimbingan Roh Kudus. Moga-moga ini cukup. Yang berikutnya adalah susunan Injil Yohanes. Tidak sulit untuk melihat susunan Injil Yohanes, karena Injil Yohanes itu hanya dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian yang pertama adalah Yohanes, bab 1 ayat 19, sesudah madah bab 1 ayat 1 sampai 18, sampai dengan bab 12 ayat 50, itu bagian 1 yang disebut kitab tanda. Jadi kalau kita mau melihat mukjizat, melihat karya-karya agung Tuhan, itu ada di bagian pertama ini, kitab tanda. Kita masih ingat di dalam Injil Yohanes, yang namanya mukjizat itu adalah tanda. Tanda untuk apa? Tanda melihat apa yang dilakukan Yesus, karya agung itu, melihat yang lebih jauh daripada yang tampak, yaitu Allah sendiri yang ingin mewahyukan diri. Mulai bab 13, itu sudah tidak ada mukjizat-mukjizat lagi, semuanya adalah khotbah panjang sampai dengan bab 17, dan mulai bab 18, kitab kemuliaan namanya. Yesus mulai ditangkap, dan ditangkap itu berarti perjalanan kembali kepada kemuliaannya yang semula, yaitu kemuliaan Bapa. Itu saja. Nanti kalau membaca, silahkan memperhatikan itu. Yang berikutnya, yang terakhir, pengantar umum Injil Yohanes, kata-kata kunci. Kata-kata kunci. Ada beberapa kata kunci dalam Injil Yohanes yang khas. Tidak ada di dalam Injil yang lain. Yang pertama adalah saat. Kata saat berbeda dengan waktu. Di dalam bahasa aslinya itu bukan soal kronologi, tetapi soal kesempatan, kairos, waktu yang istimewa. Saya tunjukkan beberapa ayat. Yang pertama adalah saat yang belum tiba. Ditegaskan, saat yang belum tiba. Pasti masih ingat apa yang dikatakan Yesus dalam perjamuan pernikahan di Kana. Bab 2 ayat 4, ketika ibunya minta mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, ayat 4,
Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saat. Ini saat apa? Nanti kita lihat. Demikian juga bab 7, ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Saat mau diapa-apakan tidak mungkin karena saat Yesus belum tiba. Bab 8 ayat 20 sama. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, kapan tibanya? Nah, saatnya sudah tiba. Kita lihat. Bab 12 ayat 23. 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jadi saat itu berkaitan dengan pemuliaan Yesus. Dan kita semua tahu di mana Yesus dimuliakan? Di salib. Maka diangkat kan, dinaikkan ke salib. Ayat 27. Bapa, muliakanlah namamu. Maaf. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saat ini terjadi di Yerusalem. Ketika Yesus disalibkan. Nah, perjalanan menuju saat itu bagaimana digambarkan? Jadi saatnya belum tiba, saatnya sudah tiba, di tengah-tengah adalah perjalanan menuju saat itu. Bab 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Itu mengenai saat. Jadi jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan saat adalah saat pemuliaan. Saat pemuliaan itu adalah salib, dan salib itu bukan kecelakaan, tetapi salib itu adalah mencintai sampai sehabis-habisnya. Itulah jalan menuju kemuliaan. Itu yang pertama. Kata yang kedua adalah atas dan bawah. Atas dan bawah. Ingat latar belakang, salah satu cara berpikir orang-orang pada waktu itu seperti ini, maka Yohanes juga mengikuti cara berpikir ini. Misalnya, bab 8 ayat 23. Bab 8 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Cara berpikir seperti itu. Dunia, bawah, itu adalah simbol. Sementara atas juga sama, dunia ilahi, di mana roh kasih, kebenaran, terang berada. Yesus itu turun dari atas dunia ilahi ke bawah. Itu yang di dalam surat Paulus disebut mengosongkan dirinya. Ia turun ke bawah. Itulah yang diceritakan, Ia sabda telah menjadi daging. Tetapi Yesus untuk sementara,
Mungkin baik kalau saya tunjukkan kenapa saya mengatakan itu ya. Bab 1 ayat 14 Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia. Ini turun. Dan diam di antara kita. Di dalam bahasa asli, di dalam teks kitab suci bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara harafiah, mestinya bunyinya, dan berkemah di antara kita. Kenapa berkemah? Kemah itu kan sementara. Tidak selanjutnya, tidak seterusnya Yesus berada di dunia ini. Ia hanya tanda petik berkemah. Untuk kemudian kembali kepada kemuliaannya. Bab 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi turun, berkemah, kembali lewat salib ketika sudah menyatakan kasih-Nya yang sehabis-habisnya. Kata yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaan. Sudah beberapa kali saya sampaikan ada 2 ayat kunci juga di dalam Injil Yohanes yang menjadi awal dan menjadi akhir. Yang awal itu bab 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan. Itulah sebabnya ketika Yesus wafat menurut Injil Yohanes, bab 19 ayat 30, Yesus tidak mengutip mazmur-mazmur seperti para penginjil yang lain, tetapi Dia mengatakan, sesudah Yesus meminum air asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Apa yang selesai? Yaitu yang dikatakan pada bab 4 ayat 34. Menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di tengah-tengah itu, antara bab 4 dan bab 19, ada banyak ayat yang berbicara mengenai pekerjaan itu. Misalnya, saya tunjukkan salah satu, bab 17 ayat 4. Bab 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya kira kalau ketika ayat itu diingat, lalu sudah jelas. Seluruh pekerjaan Yesus adalah, seluruh hidup Yesus adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Nah, kalau mau seringkas-ringkasnya. Kalau misalnya ditanya, apakah kita bisa menemukan satu ayat yang meringkas seluruh Injil Yohanes? Ya, jawabannya tidak bisa, mau ayat bab yang banyaknya begitu masa diringkas dalam satu ayat. Tetapi kalau dipaksakan, ringkasan itu ada pada bab 3 ayat 16. Itulah kunci untuk memahami seluruh Injil Yohanes. Bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini sumber. Begitu besar kasih Allah. Maka di dalam surat pertama Yohanes ditulis Allah adalah kasih. Ini dari sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Konsekuensi dari kasih itu apa? Kalimat yang berikutnya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sabda
telah menjadi daging dan berkemah di antara kita. Itu adalah wujud kasih, mengutus Yesus. Nah, tujuannya apa? Supaya. Jadi karena, sehingga, supaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Karena, sehingga, supaya. Dengan demikian saya merasa cukuplah kita berbicara mengenai pengantar Injil Yohanes. Sesudah mempelajari pengantar-pengantar itu, saya ingin memberikan contoh membaca satu perikope panjang untuk melihat bagaimana penulis Injil ini mengajak pembacanya pelan-pelan untuk sampai kepada iman. Mungkin bagian ini bisa diberi judul percakapan yang membebaskan misalnya. Dan yang saya pilih adalah Injil Yohanes bab 4. Kisahnya panjang, kita hanya membaca, tidak menjelaskan apa-apa, tetapi menunjukkan langkah-langkah yang penting. Percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi sekali lagi, khotbah ini seperti suatu drama, mulai dengan menampilkan panggung, lalu nanti sampai ke puncak. Panggungnya pasti di depan, puncaknya pasti di belakang. Tapi kalau kita tidak melihat secara lebih teliti, kita membacanya bingung ini. Oleh karena itu saya membantu untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, panggung ditata. Jadi suatu drama harus ada panggungnya. Panggung itu diceritakan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya baca. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid yang lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ini panggung, menceritakan apa yang sedang terjadi. Yesus berjalan dari Yudea, bagian selatan Palestina, ke Galilea. Lalu kemudian dirinci ayat 4 sampai ayat 6. Kalau orang pergi dari Yudea ke Galilea itu harus lewat tengah. Tengah itu namanya Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Ini panggung, sampai di situ ayat 6. Lalu dramanya mulai. Drama atau apalah namanya. Drama yang pertama, babak pertama, itu kita temukan dari ayat 7 sampai ayat 26. Kenapa babak pertama? Karena kita baca saja ayat 26 itu, tentu harus mulai ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Ini puncak drama bagian pertama. Nah, dramanya mulai dari mana ya? Dari depan ayat 7. Ayat 7. Tadi sudah diberi
diberi pengantar. Yesus letih berdiri di dekat sumur. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Mulai pemeran pertama wanita Samaria. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Berilah aku minum. Apa yang dikatakan kemudian? Ayat berapa ini? 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ayat 8 itu kita tinggalkan dulu ya. Itu cerita bahwa murid-murid ke kota mencari makan. Itu selingan, jadi sisipan. Wanita Samaria itu bertanya begini, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi pokok pembicaraan mulai dengan minum. Pasti minum air dari sumur Yakub itu. Tetapi dengan gaya salah paham, ini suatu gaya salah paham, Yesus mulai bicara tentang yang lain. Yang diminta itu adalah air untuk minum. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat 10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, jadi belum tahu, jika kamu tahu. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lihat, ada peningkatan. Yang diminta adalah minum, karena di situ ada sumur Yakub. Orang Samaria, wanita Samaria, masa kamu minta kepada saya? Data ini dipakai oleh Yesus untuk berbicara mengenai sesuatu yang lebih tinggi, ada loncatan gagasan. Dari air minum menjadi air hidup. Ini sudah maju dramanya. Nah, kemudian proses ini maju lagi dengan salah paham lagi. Ayat 11 dan 12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ini wanita Samaria ini sudah mulai menerka-nerka. Ini siapa orang yang ada di depan saya ini? Yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Yesus menjawab dengan mengajak wanita itu maju selangkah lagi. Jawabannya begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, air sumur Yakub. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi langkahnya air minum, air hidup, sumber mata air yang terus memancar sampai hidup kekal. Maju lagi sampai hidup yang kekal. Kemudian kata perempuan itu ayat 15, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Belum ngerti. Lalu ada langkah baru lagi, ini sesuatu yang kelihatannya berbeda, tetapi nanti memancing perempuan itu untuk sampai pengakuan yang lebih lagi.
Yesus bertanya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Lalu ceritanya kita semua tahu, kata perempuan itu, ayat 19, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Tuh, tadi ada orang Yahudi, kemudian lebih besar daripada Yakub, sekarang nabi. Karena apa? Karena dia bisa menebak kehidupan wanita Samaria itu tanpa ada yang menceritakannya. Sudah agak malam ini, kita berhenti dulu di situ, nanti kita lanjutkan minggu depan. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh menarik bagaimana kepada kita ditampilkan siapa pengarang, lalu bagaimana susunan Injil Yohanes, dan kata-kata kuncinya. Ini membantu kita untuk semakin mengerti dan mendalami Injil Yohanes yang kadang tidak mudah untuk kita pahami. Kita akan berjumpa lagi pada sesi minggu depan, Senin jam 8 malam. Terima kasih, selamat istirahat, Tuhan memberkati.